Arini kemudian melihat tangannya yang digenggam erat oleh Pangeran Tristan. Setelah itu Arini berkata, "Pangeran, aku hanya berjalan di sekitar sini saja. Lihatlah bunga di sana, mereka terlihat sangat cantik. Aku hanya ingin melihatnya lebih dekat." Lalu Pangeran Tristan melihat ke arah bunga yang ditunjuk oleh Arini. Bunga-bunga itu memang terlihat sangat indah dan cantik. Namun Pangeran Tristan tetap tidak mau mengizinkan Arini untuk melihat bunga tersebut. "Apapun yang aku lakukan padamu, itu karena aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu, Arini. Jadi tolong tetaplah di sini bersamaku. Kamu tidak boleh pergi kemanapun," kata Pangeran Tristan. Tetapi Arini tetap berusaha agar Pangeran Tristan mengizinkannya untuk melihat bunga yang cantik itu. "Jika Pangeran Tristan tidak mengizinkan aku pergi sendiri, kalau begitu biarkan aku pergi ditemani oleh pengawal. Lagi pula, letak bunga itu tidak jauh, Pangeran. Itu sangat dekat," bujuk Arini. Tetapi Pangeran Tristan tetap pada pendiriannya. "Tidak, Arini, aku bilang tidak, tidak. Kamu tetap di sini. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Bagaimana jika ada ular di sana atau binatang yang lainnya yang tiba-tiba membahayakan dirimu?" Arini kemudian menarik nafas panjang. Dia tidak lagi punya kata-kata untuk membujuk Pangeran Tristan. Arini kembali duduk di samping Pangeran Tristan dengan wajah yang sedikit cemberut. Pangeran Tristan terus memperhatikan wajah cemberut Arini. Namun Arini terlihat semakin cantik dengan wajahnya itu. Sebenarnya Pangeran Tristan ingin mencubitnya, tetapi Pangeran Tristan menahan dirinya karena tak ingin Arini mengambil kesempatan untuk membujuknya kembali. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Dan setelah berjam-jam berjalan kaki menyusuri hutan, tibalah mereka di sebuah tempat yang terlihat sangat menakutkan. Hutan lebat, gunung yang tinggi, dan sungai yang tampak begitu tenang, namun terlihat membahayakan. Pangeran Tristan, para pengawal dan Arini terus memperhatikan di sekeliling mereka. "Wah, aku sudah sangat lama tidak melihat pemandangan seperti ini," kata Arini memuji tempat di sana. Arini hendak berjalan ke tepi sungai, tetapi terhenti ketika Pangeran Tristan menarik tangannya. "Kamu mau pergi kemana lagi, Arini?" Arini sedikit kesal, dia pun lalu berkata, "Ya Tuhan Pangeran, aku hanya ingin melihat sungai itu lebih dekat. Coba lihat airnya yang begitu tenang. Aku hanya ingin mencuci kakiku di sana. Pangeran lihat sendiri kan, kakiku tampak sangat kotor." Tetapi Pangeran Tristan tetap tidak mengizinkan Arini. "Aku sudah berkali-kali bilang padamu, Arini, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Kamu harus tetap berada di sampingku." Arini kemudian menarik tangannya dengan sedikit kasar. Tangannya pun terlepas dari genggaman Pangeran Tristan. "Ya ampun, apakah Pangeran lupa aku berasal dari mana? Pangeran, aku sudah biasa melihat pemandangan seperti ini. Aku pernah tinggal di tempat seperti ini. Apakah Pangeran lupa itu? Jangan berlebihan seperti itu, Pangeran. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku akan baik-baik saja." Pangeran Tristan tetap tidak menghiraukan perkataan Arini. "Dengar Arini, aku melakukan semua ini demi keselamatanmu.
Akan tetapi Arini tetap bersikeras. Iya pangeran, aku tahu itu. Semua yang pangeran lakukan itu untukku, demi kebaikanku. Tapi itu sangat berlebihan pangeran. Pangeran Tristan menggelengkan kepalanya dan kembali menarik tangan Arini dan mengajaknya mendekati beberapa pengawal yang sedang berjaga-jaga di sekitar mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang pangeran? Kata salah satu pengawal kepada Pangeran Tristan yang sedang menggenggam tangan Arini sangat erat. Pangeran Tristan melihat ke sekeliling lalu berkata, "Kita semua pasti merasa sangat kelelahan. Sebaiknya kita mencari tempat untuk beristirahat. Setelah itu, kita akan mencari di mana penyusup-penyusup itu berada." Pengawal itu mengangguk. "Baik, Pangeran." Setelah itu, pengawal tersebut memberitahukan teman-temannya untuk mencari tempat perlindungan untuk beristirahat. Sementara Pangeran Tristan terus memperhatikan Arini yang tertunduk dan tampak kesal terhadap dirinya karena terlalu berlebihan dalam memperlakukan Arini. Setelah berjalan menusuri hutan itu, para pengawal melihat sebuah gua yang tak jauh dari sungai tersebut. Para pengawal dengan cepat melaporkan hal itu kepada Pangeran Tristan. Pangeran Tristan segera melihat keadaan gua itu. "Tolong jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia meninggalkan tempatnya," perintah Pangeran Tristan kepada para pengawal untuk menjaga Arini. Setelah itu Pangeran Tristan berjalan masuk ke dalam gua ditemani beberapa pengawal. Kekesalan Arini terlihat jelas di raut wajahnya. Pengawal yang berdiri di sampingnya pun berbisik, "Mohon maaf Putri Arini. Sepertinya Pangeran Tristan sangat mencintai Putri Arini." Arini melihat pengawal itu membuat pengawal itu segera tertunduk. "Aku tahu itu, tapi aku ini pernah tinggal di tempat seperti ini dan aku bisa menjaga diriku sendiri." Pengawal itu masih tertunduk lalu berkata, "Meskipun begitu, Putri Arini harus menurut pada pangeran. Selain dia itu adalah pangeran kerajaan, dia adalah suami Putri Arini. Tolong maafkan saya jika saya berkata demikian. Tetapi yang saya lihat, Pangeran Tristan sangat mencintai Putri Arini. Putri Arini harus bersyukur dengan hal itu, karena tidak semua wanita merasakan hal itu. Maksud saya, tidak semua wanita beruntung seperti Putri Arini." Arini hanya terdiam. Pengawal itu kembali berkata, "Lihatlah apa yang terjadi dengan Putri Julia. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan Pangeran Tristan. Sampai dia melakukan berbagai macam cara. Sampai hal yang tak seharusnya dia lakukan pun dia lakukan untuk mendapatkan Pangeran Tristan. Tapi lihat apa yang terjadi. Pangeran tetap memilih Putri Arini. Pangeran Tristan sangat mencintai Putri Arini. Itu terlihat jelas dari Pangeran Tristan memperlakukan Putri Arini. Dia sangat menjaga Putri Arini. Dan kita semua tahu apa yang terjadi dengan Putri Julia saat ini." Arini masih terdiam. Dia sangat mengerti maksud perkataan pengawal itu. Di luar sana begitu banyak wanita yang menginginkan Pangeran Tristan menjadi suaminya. Tak terkecuali Putri Julia. Tetapi Pangeran Tristan lebih memilihnya untuk menjadi pendamping hidupnya. Bahkan Pangeran Tristan tidak pernah melihat dari mana Arini berasal.
Dia tetap mencintai Arini dan bahkan rela melakukan apapun demi Arini. Saat itu juga, Arini menarik nafas panjang dan menyesali apa yang sudah dia lakukan. Dia segera melihat ke arah pintu gua itu, berharap Pangeran Tristan segera kembali dalam keadaan baik-baik saja.